Haleluya. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus. Dengan adanya kematian dan kebangkitan dapat menguatkan iman percaya kita untuk melangkah hari esok dan seterusnya. Kita harus hargai tentang kematian dan kebangkitan. Kadangkala gereja lebih senang berhura-hura dengan kelahiran Yesus. Tapi kalau dia tidak mati, saya dan saudara binasa. Tapi karena dia mati dan bangkit untuk kita, kehidupan kita diangkat kembali. Kita akan melihat berkat-berkat Tuhan melalui pelajaran firman Allah pada malam hari ini. Injil Lukas pasal 24 ayat yang pertama. Yang sudah dapat katakan amin. Saya lihat banyak yang tidak bawa Alkitab, sudah lupa yang lama. Kalau dulu Pantekosta dulu, biar tempat itu jauh semua bawa Alkitab. Sekarang ini saya lihat sudah mulai tidak bawa Alkitab. Pantas banget saudara sekalian, di mana Alkitab itu mulai tidak dicetak lagi yang banyak karena banyak yang sudah tidak pakai. Alkitab itu bagaikan senjata kita. Mari saya ajak kepada saudara, setiap kita datang beribadah, bawalah Alkitab untuk kita baca. Injil Lukas pasal 24 ayat 1. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Beberapa hari yang lalu kita telah memperingati kematian Yesus Kristus. Yesus pernah sampaikan kepada murid-murid, dia akan diserahkan kepada orang berdosa dan dia akan disalibkan dan dia mati. Tetapi kalaupun dia bangkit, dan dia bangkit pasti, dia akan mendahului murid-murid ke Galilea, supaya Tuhan jumpa dengan murid-murid Tuhan ada di dalam satu persekutuan. Di dalam ayat ini dia berkata, mereka pagi-pagi datang ke kuburan. Tidak dijelaskan benar. Mereka hanya datang pagi-pagi membawa rempah-rempah. Tapi kalau saudara perhatikan, kita akan menarik pelajaran untuk kehidupan kita jemaat Horeb untuk ke depan. Kita melihat lebih jelas Injil Markus pasal 16 ayat yang pertama, dia berkata begini. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ada beberapa perempuan, mereka ingin ke kubur. Firman Allah berkata mereka membeli. Jadi kita tarik dari pelajaran ini, untuk jumpa dengan Tuhan kita harus tahu berkorban. Amin saudara. Jadi bukan cuma rame-rame datang ke kuburan cuma melihat apa yang terjadi di sana. Tetapi perempuan-perempuan ini sebelum mereka ke kuburan, mereka sudah membeli. Perhatikan di dalam ayat ini, mereka membeli rempah-rempah untuk korban untuk Yesus. Nah, ini menjadi satu pelajaran kita juga kalau jumpa dengan Tuhan. Kita harus bawa korban untuk Tuhan. Pertama-tama yang Tuhan minta korban itu adalah hati kita. Itu yang Tuhan minta. Tuhan tidak minta duit. Tuhan minta itu hati. Kalau saudara mau kasih duit untuk Tuhan, itu urusan saudara dengan Tuhan. Tetapi yang Tuhan minta itu hati. Akan dipersembahkan untuk Tuhan yang sudah hidup. Kembali kalau kita lihat di dalam Injil Lukas tadi,
Di sana firman Allah berkata, setelah mereka sampai di kuburan Yesus, batu itu sudah tergolek dan pintu batu itu sudah terbuka. Tidak segan-segan mereka masuk ke dalamnya. Kendati kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes, batu itu sudah dipatri, sudah punya cat, dan ada orang yang menjaganya supaya jangan sampai terjadi sesuatu di sana. Perempuan-perempuan ini tiba di kuburan, batu itu sudah tergolek, sudah terbuka, dan pintu bisa dimasukin orang. Perempuan-perempuan ini memberanikan diri masuk ke dalamnya. Mereka kaget, mereka lihat ada malaikat di dalamnya. Menjadi satu pelajaran, di luar manusia itu menjaga kuburan, di dalamnya juga ada malaikat Tuhan menjaga Yesus. Nah, kita sebagai orang percaya, kalau kita yakini, kita aminkan akan firman Allah ini, kehidupan kita akan dijamin oleh Tuhan. Dimanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, ya manusia boleh menjaga, tapi malaikat berpasukan akan menjaga di dalam hidup kita ini. Tentara Romawi menjaga kuburan itu, tapi mereka tidak tahu ada malaikat Tuhan juga jaga buat Yesus di dalamnya. Setelah mereka masuk, malaikat Tuhan katakan, kamu mau cari Yesus orang Nazaret? Dia nggak ada di sini lagi. Dia tidak ada di sini. Kalau kata tiada, tidak ada di sini, mungkin pikiran itu sudah lari jauh. Mungkin dia sudah dicuri orang. Karena apa? Kebetulan mereka datang, pintu sudah terbuka. Jadi asosiasi pikirannya itu menuju ke sana, mungkin sudah dicuri orang. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini, saudaraku sekalian, ayat yang kelima di dalam Injil Lukas 24, dia berkata begini, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Yesus itu memang mati. Secara lahiriah dia mati karena dia disalib, dia disiksa. Jadi sebagai orang yang beriman kepada Yesus, mereka datang. Lalu orang yang ada di dalam itu mengatakan dia tidak ada di sini. Sekali lagi pikiran itu berjalan. Jangan-jangan sudah dicuri orang. Tetapi kalau lebih jauh, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini, saudara-saudaraku sekalian, ayat yang ke-7, dia berkata begini, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Jadi perempuan-perempuan ini pernah dengar apa yang Yesus katakan. Dia akan mati dan hari yang ketiga dia bangkit, dan dia akan jumpa dengan murid-murid Tuhan di Galilea. Dan firman Allah berkata di dalam ayat ini bahwa dia sudah bangkit. Malaikat Tuhan katakan kepada orang-orang ini, sampaikan kepada murid-murid bahwa Yesus sudah bangkit. Langsung ada sukacita. Langsung ada kegirangan bahwa Yesus yang mereka percaya tidak mati terus, tetapi hari yang ketiga dia telah bangkit. Dan mereka kembali, mereka jumpa dengan murid-murid Tuhan. Mereka katakan bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi kalau saudara melihat pada ayat yang ke-11, dia berkata begini, tetapi bagi kami mereka berkata perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan ini. Ini jadi masalah. Perempuan disalahin. Kenapa perempuan maju pada waktu Yesus mau dibangkit?
Kalau kita kembali kepada Adam dan Hawa, perempuan ini yang buat kesalahan. Sekarang mereka mau tebus. Sebelum Yesus dia keluar dari kubur, mereka datang mau meminyakinya Yesus. Mereka akan mempersembahkan sesuatu untuk Yesus. Tapi setelah mereka datang, mereka tidak jumpa. Setelah mereka dengar dari malaikat Tuhan, mereka berlari sampaikan kepada murid-murid. Tetapi murid-murid katakan, ini mulut-mulut perempuan omong kosong. Kenapa mereka katakan omong kosong? Karena mereka tidak percaya. Kita tarik dari pelajaran ini. Kita jemaat Horeb yang sudah percaya, yakinilah bahwa benar-benar dia sudah bangkit. Amin. Jangan lagi ada yang tidak percaya. Kalau sampai hari ini ada satu kekasih yang tidak percaya dia bangkit, sia-sia pengiringanmu kepada Tuhan. Yakini saudara, dia mati menebus dosa dan salah kita. Dan pada hari yang ketiga dia telah dibangkitkan. Setelah Yesus bangkit, sebenarnya kita sebagai umat-umat Tuhan ada kebebasan, ada sukacita bahwa ada masa depan untuk hidup saya dan saudara. Sekali lagi kalau kita baca ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Sekali lagi saudara, hari yang ketiga Yesus sudah bangkit. Saudara percaya? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Biar kita harus aminkan, percaya penuh bahwa dia tidak mati terus-terus, tapi dia telah bangkit. Nah sekarang setelah dia bangkit, apa yang harus kita buat untuk Tuhan? Nah saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi, setelah kita memperingati dia telah bangkit, apa yang harus kita buat untuk dia? Saya mau ajak kepada saudara, sama-sama lewat kematian dan kebangkitan Tuhan, kita mau setia dan taat kepada Tuhan. Ada haleluya. Saya mau ajak kepada saudara, kita mau melayani dia. Saudara mau melayani Tuhan? Tentunya perkataan melayani Tuhan itu tidak semua jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta di mimbar, siapa yang jadi jemaat? Arti daripada melayani Tuhan, saudara tahu berdoa, berdoalah buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara bisa bersaksi, bersaksilah bagaimana Allah yang kita sembah hidup dan berkuasa. Dan kalau kita bisa menyanyi, menyanyilah bagi Tuhan dengan segala ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Kalau kita tahu bahwa milik Tuhan, bawa milik Tuhan. Kita tahu memberi persembahan, bawalah persembahan untuk Tuhan. Artinya kita sudah ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Sekali lagi saya mau bertanya kepada saudara. Setelah Yesus bangkit, apa yang kita mau buat untuk dia? Kita akan lihat firman Allah di dalam Amsal Sulaiman pasal 3 ayat yang ke-9. Setelah dia bangkit dari kematiannya, dia sudah berikan kita kemenangan dan kebebasan. Apa yang harus kita buat untuk Tuhan? Untuk membalas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kita. Amsal Sulaiman 3 ayat yang ke-9 dia berkata begini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jelas saudara. Ini yang pertama. Muliakan Tuhan dengan harta kekayaanmu untuk Tuhan. Kalau kita lihat keadaan dunia sekarang ini, kalau kita mau kumpul harta, harta itu akan binasa sebentar. Tetapi Tuhan mau lewat firman Allah ini, muliakan Tuhan, layani Tuhan dengan harta kekayaanmu. Kembalikan itu semua untuk Tuhan. Sebelum kita dipanggil Tuhan, biar harta-harta berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita sudah salurkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada haleluya. Memang untuk berkorban susah. Saudara mau berkorban, aminnya cuma 2 orang. Tapi kalau minta berkat, semua butuh berkat.
Saudara mau berkorban? Saya tidak minta sama saudara, cuma firman ini datang kepada saudara. Jadi saudara dengan Tuhan aja, ya. Nanti kalau saya bilang bawa ini, bawa itu, ini gembala, ini mata duitan. Selalu buat gembala, enggak. Jadi ini firman yang saya sampaikan kepada saudara. Muliakan Tuhan dengan harta kekayaanmu. Kita kan enggak tahu hidup kita. Kita keluar dari rumah ibadah ini habis, mau bikin apa harta itu? Apa mobil kita mau bawa untuk Tuhan? Tuhan tidak butuh itu semua Tuhan yang kasih. Kalau soal berkat dari Tuhan, semua itu berkat. Tapi yang Tuhan minta kepada kita, sementara dan sesudah Yesus bangkit, muliakan Tuhan. Bukan saja lagi dengan tubuh kita ini, mulut kita menyembah memuliakan Tuhan, tapi Tuhan bilang dengan harta kekayaanmu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 dan 25, dia berkata begini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ada haleluya. Mungkin banyak orang yang belum tahu ayat ini. Tapi bagi dia yang sudah tahu terus pura-pura enggak tahu, saudara punya urusan dengan Tuhan. Banyak orang itu firman Allah di sini dia berkata menyebar, menghambur dananya untuk ini, untuk itu dan lain sebagainya. Tetap dia masih jadi kaya. Tetapi ada yang pelit-pelit, dia susah, tidak ada pemasukan. Saudara mau diberkati Tuhan? Mesti didorong. Saudara mau diberkati Tuhan? Ini firman Allah. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, lakukanlah akan firman Allah. Dan yang ketiga, Amsal Sulaiman pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Perhatikan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Luar biasa. Itu kekayaan dari Tuhan, bukan dari bawah pohon yang besar. Bukan dari si A, dari penyembahan ini, penyembahan itu. Bukan. Itu kekayaan semua dari Tuhan. Jadi firman Allah katakan, kalau kita beriman penuh kepada Tuhan, Tuhan katakan minta, maka Dia akan beri. Tentu minta yang seperti apa yang Dia akan beri. Minta dengan iman kepada Tuhan, minta dengan percaya, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau hari ini saudara minta belum dapat dalam hari ini, tetap di dalam Dia, tetap di dalam Tuhan. Jadi setiap perkataan kita sudah direkam oleh Tuhan. Biar aja kita berkata, biar kehendak Tuhan yang jadi. Mau kapan Tuhan mau kasih? Hari ini kita minta, bulan ini belum dapat, kita yakini bahwa bulan depan kita akan dapat. Dan kalaupun bulan depan belum dapat, bulan yang akan datang juga pasti kita dapat. Yang penting kita itu sehat-sehat. Jangan kita cuma minta harta kekayaan, tapi kalau tubuh kita kurang sehat bagaimana? Tidak ada gunanya. Tuhan berkati dengan limpah uang, mungkin saudara satu kamar. Tapi kalau saudara penyakitan, kalau hidup saudara kena penyakit kanker, apa yang mau dibuat itu duit? Tapi itulah sebabnya di dalam ayat ini berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Saudara yakini itu? Kembali kepada firman Allah. Satu ayat dia berkata seperti ini. Di dalam Amsal Sulaiman pasal yang keempat. Ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini paling penting. Jaga itu hati.
Kenapa harus jaga itu hati? Hati kan ada di dalam. Hati kita tidak bisa lihat. Kenapa Tuhan tidak katakan jaga itu mobil mewah, jaga itu rumah yang bagus? Itu kan kelihatan semuanya. Tapi Tuhan katakan jaga itu hati, karena dari dalamnya akan terpancar air kehidupan. Kalau ini hatinya tidak benar, maka perkataan kita itu tidak benar. Dan kalau hati itu goncang, maka keberadaan kita itu sakit seluruhnya. Tetapi kalau kita jaga itu hati dengan segala kewaspadaan sebagai anak Tuhan, melayani Tuhan, dengar firman Allah, lakukan firman Allah, kita jaga hati kita, sesuatu yang akan terjadi, kita selalu waspada dengan keadaan itu. Saya percaya hati itu akan tidak mudah tergoncang, asal kita jaga. Tempatkan Yesus di dalam hati-hati kita, supaya hidup kita itu diberkati dan hidup kita tenang di hadapan Tuhan. Sekali lagi, saudara mau jaga hati, itu iblis tidak jauh-jauh dari mulut kita. Iblis itu tidak jauh-jauh dari hati kita dan telinga kita dan mata kita. Itulah sebabnya Tuhan mau datang kepada saya dan saudara untuk menyampaikan, jaga ini hati. Setelah dia dibangkitkan, setelah dia bangkit daripada kematian, bangkitlah kehidupan saya dan saudara. Biar di dalam tahun ini kita mau berjanji sama Tuhan, Tuhan, mulai bulan ini kita mau setia melayani Tuhan. Tapi saudaraku sekalian, kalau saudara berjanji, tepatilah janji itu. Jangan cuma 1 bulan, 2 bulan kita berjanji, kita lakukan, lebih dari itu kita lupa semuanya. Tuhan Yesus ada di sini. Dia tidak akan membiarkan kita. Dengan kebangkitan Yesus Kristus, mungkin ada yang datang malam ini, dia datang dengan persoalan hidup, dia datang dengan sakit penyakit, dia datang dengan masalah yang berat sekalipun. Tapi kalau kita lihat firman Allah berkata, Matius 11 ayat yang ke-28, ada undangan Tuhan buat saya dan saudara. Marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan bertanggung jawab. Dia akan memberikan kita damai sejahtera. Hanya di dalam Yesus ada pertolongan yang abadi. Hanya di dalam Yesus ada pemulihan akan terjadi dalam hidupan kita. Dan malam hari ini kita memperingati dia bangkit. Biar kebangkitan itu menghidupkan semangat kita untuk kita maju. Mulai dari anak-anak muda sampai orang tua. Mari kita bersemangat, kita bergandengan tangan untuk datang melayani Tuhan dan pekerjaannya. Lebih daripada itu, kita menjadi berkat untuk orang lain. Bagaimana keluarga kita mau percaya sama Tuhan, kita nggak jadi berkat? Tapi kita mau jadi berkat, sebelum kita cerita sama orang lain, harus juga kita menjadi berkat untuk kehidupan kita sendiri. Harus ada perubahan di dalam diri kita. Dia ada malam hari ini, dia tidak akan tinggalkan kita. Satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara, kita percaya penuh kepada kebenaran firman Allah. Percaya dengan iman sungguh kepada Tuhan, maka pemulihan Tuhan akan terjadi dalam hidup ini. Inilah kebenaran firman Allah.